Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Henry Saputra, CGP Angkatan 7 Kabupaten Mandailing Natal. Dalam modul 1.4 ini saya akan menjelaskan lini masa saya pada saat melakukan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah. Latar belakangnya adalah siswa cenderung mematuhi aturan tanpa didasari dari dalam diri, melainkan hanya untuk menghindari hukuman atau sanksi yang diterapkan oleh guru. Sebagai tolak ukur, diharapkan menciptakan siswa yang berkarakter dari dalam diri sendiri dengan kesadaran secara mandiri, dengan tujuan menumbuhkan motivasi intrinsik siswa sehingga menjadi siswa yang berkarakter, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Awal semester, Bapak ingin kita membentuk satu keyakinan kelas ataupun kesepakatan di dalam kelas ini, bagaimana apa perbedaan kesepakatan dan juga keyakinan ya. Yang mau kita bentuk adalah sebuah keyakinan. Keyakinan itu adalah suatu bentuk yang kita keluarkan dari dalam diri kita, dalam hati kita, yang akan kita terapkan di kelas ini. Nah, kenapa Pak tidak peraturan? Karena peraturan seperti yang peraturan, itulah yang dikatakan peraturan. Peraturan itu selalu berhubungan dengan yang namanya sanksi. Kalau bekerja menyalahi aturan, maka akan diberikan hukuman ataupun sanksi. Tapi keyakinan itu adalah datang dari hati kita, dan kita juga yang ingin merubahnya. Itulah sebuah keyakinan. Keyakinan. Nah, ini adalah momen tepat karena semester genap baru beberapa hari kita jalani. Berarti setelah nanti kita sepakati sebuah keyakinan, maka untuk kedepannya kita akan menerapkan itu. Jadi pertanyaannya, kenapa keyakinan itu adalah yang diyakini dalam diri ataupun intrinsik di dalam hati dan diyakini bisa diikuti. Itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Itu perbedaannya. Sama dengan kalau kita disuruh naik sepeda motor, disuruh memakai helm kan, berarti itu keyakinan untuk apa? Keselamatan. Berarti dengan memakai helm dia yakin dia akan selamat. Nah, peraturan tidak ada lagi yang tidur di kelas, tidak ada lagi yang absen setiap minggu, karena sudah ada keyakinan bahwa itu perlu dirubah perlu dirubah. Pertama, contoh kesepakatan kelas, datang tepat waktu, sepakat semua harus datang tepat waktu. Nah, nanti akan Bapak bagi satu orang ini satu kertas, tuliskan keyakinan apa yang kamu inginkan di kelas ini terwujud. Artinya kamu menginginkan itu. Kamu menginginkan suasana yang seperti ini, kamu menginginkan jangan ribut, kamu menginginkan berbeda-beda ya, berbeda-beda pahamnya. Silakan diisi nanti satu persatu di kolom kertas yang Bapak berikan. Nanti setelah diisi, kita tempel bersama di kamu dan juga keyakinan yang ingin kamu wujudkan di dalam kelas kita ini. Selanjutnya nanti kita akan kita gabungkan dengan satu kata keyakinan yang tidak sama, kita bedakan. Nanti kita akan menyimpulkan berapa keyakinan sebenarnya yang perlu kita terapkan di kelas kita ini. Oke, bisa dimengerti kira-kira? Sudah paham tentang apa itu keyakinan? Yang ingin kita wujudkan di kelas ini, apa kira-kira permasalahan yang perlu kita timbulkan dalam keyakinan itu? Sudah kira-kira? Oke, masing-masing sudah punya pulpennya untuk mengisi? Sudah paham pulpennya? Oke, apa bagi? Nanti di garis belakang ya.
Oke, Bapak tunggu, jangan saling mencontoh keyakinan. Keyakinan itu harus datang dari diri kita, dari hati kita. Jadi seperti dalam kertas itu jangan saling mencontoh. Kan waktu di dalam kelas harus saling menghargai. Saling menghormati, bertanggung jawab, berpikir, keselamatan, keamanan, dan empati. Nah, ini harus kita patuhi, harus kita jalankan sebagai bukti bahwa kita telah mengerti dari 7 poin ini. Ya, jadi Bapak simpulkan, kita sudah mempunyai keyakinan kelas 11, 10. Oke, terima kasih. Di sini saya perkenalkan bagi yang belum kenal, nama saya adalah Hendra Sabira SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Mandiri Natal, yang saya coba untuk diseminasi penerapan budaya positif yang akan kita laksanakan. Seperti apa budaya positif itu, di awal tadi sudah dijelaskan, seperti tadi dijelaskan oleh Pak Sadam. Restitusi itu sebenarnya kata umumnya adalah bagaimana kita mengembalikan kesalahan itu kepada siswa, dan siswa sendirilah yang memecahkan masalahnya. Itulah inti dari restitusi. Artinya siswa itu bermasalah, tetapi dia juga yang memecahkannya secara intrinsik, secara dari dalam diri. Sebagai contoh, ada siswa terlambat. Nanti akan saya masukkan nanti beberapa kasus yang akan dibawakan di sini. Intinya sebelum kita lebih jauh lagi, kata restitusi itu menurut pemahaman saya adalah cara kita menghargai siswa sehingga siswa ini merasa dihargai dan tidak adanya timbul dendam. Dan sudah saya praktikkan ke beberapa siswa, sebenarnya ada beberapa masalah yang tidak kita ketahui. Posisi kita saat ini nanti ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol, kita masih berada pada posisi penghukum. Artinya kita hanya menghukum tanpa menanyakan kenapa dia terlambat, apa yang terjadi, apa sebenarnya solusimu supaya tidak terlambat. Kita hanya menjustifikasi. Itulah restitusi ya. Artinya, saya ulang sekali lagi, restitusi ini adalah memberikan kondisi ataupun sisi positif pada siswa agar dia kembali dari hatinya tanpa merasa diintimidasi. Selanjutnya ini adalah 3 bentuk yang ada pada restitusi. Yang pertama tadi sudah dibahas tentang hukuman dan konsekuensi. Kalau ada peraturan berarti ada konsekuensi. Ada hukum itu sebenarnya masih jauh daripada konsekuensi ini. Nah, salah satu contoh, sesuatu yang menyakitkan akan terjadi apabila kita melakukan hukuman kepada siswa. Dia akan merasa sakit. Merasa sakit dari mana? Secara verbal. Kita menyuruh dia push up. Itu artinya kita telah mengintimidasi secara fisik. Dia akan merasa sakit. Terus konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Yang terjadi itu adalah salah satunya dia pasti sakit hati. Yang pertama. Yang kedua, badannya akan terasa sakit, tetapi tidak diungkapkan. Nah, dipilihlah restitusi. Restitusi adalah pilihan. Yang selanjutnya, korban mendapatkan keadilan dalam hukuman ini. Korban bisa diabaikan dan korban mendapatkan ganti. Jadi dari kata-kata ini, yang terakhir adalah murid ataupun anak akan tersakiti. Sama seperti yang saya bilang, akan merasa tersakiti. Yang kedua, itu murid dibuat tidak nyaman, dia akan merasa malu. Kenapa kita hukum? Dia akan merasa malu dari kawan-kawannya, malu dari pandangan guru. Secara dasarnya di dalam hatinya akan terbentuklah satu dendam. Dendam yang merasa bahwa dia telah dipermalukan. Sehingga pilihan restitusinya adalah kita mengembalikan masalah itu pada siswa, dan siswalah yang memecahkan masalahnya,
Sebagai contoh nanti akan saya sebutkan selanjutnya. Nah, ini ciri-ciri pada restitusi. Apa itu restitusi tadi? Restitusi adalah mengembalikan permasalahan itu kepada siswa sehingga dia kembali pada kondisi awal tanpa mengintimidasi ataupun menyakiti hati siswa. Satu cirinya adalah kita tidak menebus kesalahan. Kita tidak menebus kesalahan itu. Kalau dia terlambat harus ditebus dengan ini. Harus membersihkan lapangan. Itu kan penebusan agar kesalahannya itu tetap jalan dan dimaafkan. Itu bukan satu ciri, tapi pada ciri restitusi yang pertama adalah kita belajar dari kesalahan itu. Kita tanyakan, kenapa dia terlambat? Apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu? Pemecahan seperti apa yang bisa kamu lakukan? Itu adalah salah satu ciri. Yang kedua, kita memperbaiki hubungan dengan siswa, bukan memberikan jarak. Kita lebih dekat dengan siswa. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Kita memberikan satu solusi. Kita memberikan satu solusi ataupun deal kepada siswa, tetapi bukan memaksakan. Kamu tidak boleh terlambat, kamu harus seperti ini. Itu adalah pemaksaan. Kita kasih tawaran terlebih dahulu kepada siswa. Selanjutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Itu artinya kita seperti tadi yang Among itu adalah menuntun. Yang dulu kita adalah mengajar, sekarang kita adalah Among, menuntun. Kita bukan hanya mengajar, yang kata-kata dasarnya nanti kriteria jadi menghajar, mengajar jadi menghajar. Jangan, kita kembali ke restitusi tadi. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya sehingga siswa itu tidak keluar dari kelasnya. Kadang kita melihat ada beberapa siswa di dalam kelas itu menyendiri dan tidak fokus pada pembelajaran, selalu diam dan tidak peduli apapun yang terjadi di sekelilingnya. Tetapi tetap kita biarkan, tidak kita berikan solusi restitusi. Seakan-akan dia adalah sebuah foto yang hanya hadir sudah selesai. Sebenarnya itu adalah tugas kita melakukan restitusi itu tadi. Kita menanyakan kenapa dia seperti itu, apa yang terjadi, apa solusi yang bisa kamu berikan, kenapa kamu seperti itu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan. Nah, untuk pendalaman restitusi nanti akan saya berikan contoh. Ini hanya pembuka untuk restitusi. Kita ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah sebuah bentuk kesepakatan di dalam kelas, tingkat kedua dari kesepakatan. Sebenarnya kita dalam pembelajaran, sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus melakukan kesepakatan terlebih dahulu. Kesepakatan kepada siswa. Contoh kesepakatan yang bisa kita lakukan, kita ambil dari siswa itu sendiri. Bagaimana pembelajaran dalam beberapa jam ke depan itu lebih baik? Contoh kita tanyakan, bagaimana cara belajar kita yang lebih baik? Seperti apa Bapak, Ibu, ataupun Bapak menyampaikan materi? Itu akan diberikan siswa solusi. Pak, saya mau belajarnya 15 menit, 15 menit lagi kita begini. Dituliskanlah kesepakatan itu. Terus, berapa menit nanti sebelum bel kita selesaikan pembelajaran kita? Saya mau, Pak, Bu, itu 15 menit sebelum bel kita sudah istirahat atau beres-beres. Itu salah satu kesepakatan. Nah, kesepakatan itulah yang dikembangkan pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang berhak membentuk keyakinan kelas itu adalah wali kelasnya masing-masing. Dan sudah saya masuki kelas 10 TAP kemarin tentang keyakinan kelas, dan saya sangat bangga dan heran sebenarnya setelah kita melakukan program ini, anak-anak kita ini sebenarnya jauh nalarnya. Cuman kita tidak mengembangkan. Dari persepsi, dari jawaban, dari semua produk-produk tahapan keyakinan kelas itu, siswa kita jauh dari pemikiran kita yang selama ini. Ternyata mereka mampu untuk melaksanakan program-program kita. Tapi cuman masalahnya adalah kita kurang yakin dan menjustifikasi bahwa siswa kita tidak mampu sebelum kita melakukan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Kan ada peraturan. Kok keyakinan kelas? Ya kan? Pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan
helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kita memilih memakai helm sebagai contoh? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M ataupun memakai masker? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat pelatihan? Ini salah satu contoh keyakinan. Awal dari keyakinan itu. Kenapa kita memakai helm? Kenapa kita harus memakai masker? Kenapa kita harus cepat dalam pelatihan? Karena itu bukan peraturan, itu adalah keyakinan kita dari diri kita. Apa yang kita tangkap dari sini? Yang kita tangkap adalah keselamatan dan keamanan. Kita yakin akan selamat untuk memakai helm. Kita yakin akan sehat apabila memakai masker. Itu datang dari diri kita. Itulah yang akan kita lakukan. Dia harus yakin dalam dirinya bahwa sebagai contoh, dia yakin dengan memakai helm itu dia akan selamat dalam berkendara. Dia yakin dengan memakai masker tidak akan kena penyakit. Nah, keyakinan itulah yang akan kita tumbuhkan. Keyakinan yang akan kita tumbuhkan ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali kepada keyakinan yang menggerakkan, sehingga keyakinan ini bertujuan untuk menggerakkan siswa, bukan untuk memberikan peraturan. Tapi dia sendiri yang bergerak, dia sendiri yakin, dan itulah motivasi yang perlu kita tumbuhkan tadi seperti motivasi intrinsiknya. Nah, ini adalah sebuah lingkaran tahapan budaya positif tersebut. Yang pertama adalah peraturan kelas. Setiap kelas itu punya peraturan. Peraturan yang diberikan oleh Bapak Iswaan mungkin yang telah tertempel di kelas kita. Itu memang lumrah, ada peraturan. Tapi dari peraturan itu, setiap kelas harus punya keyakinan dari peraturan itu. Keyakinan seperti apa yang akan dibuat dari peraturan itu? Jangan hanya peraturan itu tertempel tanpa diyakini dari siswa-siswa kita. Dia hanya membaca, dan melihat. Kita harus menumbuhkan keyakinan tersebut. Nah, apabila kita tercapai keyakinan setiap kelas, maka akan timbullah lingkungan yang positif. Secara keseluruhan di SMK Negeri 1 Batangan kali ini, kita akan mencapai lingkungan yang positif. Setelah kita mencapai lingkungan positif, maka itu akan berubah menjadi budaya kita di dalam sekolah ini. Berarti hal yang paling dasar adalah menerapkan peraturan yang ada sehingga menjadi keyakinan kelas, dan keyakinan kelas ini berubah menjadi lingkungan positif, dan itulah budaya positif yang kami sampaikan hari ini. Nah, jadi kembali pada wali kelas masing-masing nantinya, dan juga guru-guru yang hadir pada hari ini ya. Selanjutnya di dalam keyakinan kelas, pada slide berikutnya mungkin yang akan saya sampaikan. Ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Tadi di awal saya sudah mengatakan kesepakatan kelas. Setiap pembelajaran kita wajib melaksanakan kesepakatan itu. Sebagai contoh, kesepakatan kelas yang 1A, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Itu kesepakatan dalam pembelajaran. Terus, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu adalah sebuah kesepakatan. Dari kesepakatan ini kita ambil keyakinan. Keyakinan apa? Yang poin A, yang di garis kuning itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti ada keyakinan saling menyayangi. Di dalam kelas itu ada keyakinan untuk saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar. Berarti ada keyakinan untuk semangat mengikuti pembelajaran hari itu. Dan di samping untuk kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Ini salah satu kesepakatan yang kedua. Di situ adalah yang diambil keyakinan menjaga kebersihan. Itu salah satu contoh kesepakatan bagaimana kita mengembangkan dari kesepakatan menjadi keyakinan. Ada 3 poin ya. Pertama, dari peraturan kita ambil menjadi keyakinan. Yang kedua, dari kesepakatan kita ambil dari kesepakatan menjadi keyakinan. Satu pekerjaan wali kelas itu adalah membuat keyakinan kelas dari peraturan, sedangkan guru yang masuk memberikan kesepakatan sebelum memulai pembelajaran dan dibuat menjadi keyakinan. 2 tipe yang ada di situ. Ini adalah kegiatan pendalaman keyakinan kelas dengan tabel T dan Y. Kita kadang mendengar, melihat, dan juga berperilaku. 3 hal di dalam Y ini
kita mendengar percakapan, mendengar cerita dari kawannya, terus kita melihat dan juga langsung dari perilaku siswa tersebut. Yang pertama adalah dengan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Sedangkan bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Terus pada bagian diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima. Itu adalah penerapan ataupun pendalaman sebuah teori bagaimana kita menerapkan keyakinan kelas tersebut. Untuk nanti kita buat pada prakteknya yang lanjut. Ini adalah tampak yang bisa kita lihat dan juga yang tidak kita lihat. Tampak itu kita lihat dia tidak datang tepat waktu, yang tidak tampak sebenarnya dia sering terlambat. Itu pada posisi tampak dan tidak tampak ya. Nah, ini adalah peraturan-peraturan yang mungkin kita buatkan di dalam sebuah kelas. Pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah sebuah peraturan. Terus, dilarang mengganggu orang lain. Itu juga adalah peraturan. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, peraturan. Dilarang melakukan kekerasan juga peraturan. Dan selanjutnya sampai jangan berlari di kelas ataupun koridor. Ini semua adalah peraturan. Contoh satu peraturan yang diterapkan ya. Bagaimana kita mengambil keyakinan dari sebuah peraturan. Inilah yang mau diterapkan saat ini. Silakan Bapak Ibu perhatikan peraturan-peraturan yang ada. Mulai dari selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, dari sini ada kira-kira Bapak Ibu yang memberikan saran untuk poin-poin ini. Keyakinan seperti apa yang bisa kita bentuk dari peraturan ini? Coba kita praktikkan dulu terlebih dahulu. Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan seperti apa yang kita berikan? Apakah dia dalam bentuk tanggung jawab, menghormati orang lain, atau sejenis keyakinan-keyakinan yang lain? Apa yang bisa kita sebutkan? Nanti kita jawab sama-sama. Ada kira-kira saran ataupun pemberian contoh percobaan? Kira-kira Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada, mungkin jawabannya saja kita kasih ya. Nah, ini adalah contoh. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah termasuk pada keyakinan kelas yang bertanggung jawab. Kenapa dia bertanggung jawab? Karena dia harus mengembalikan bukunya pada tempatnya. Maka keyakinan itulah yang perlu ditanamkan. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti itu sama dengan menghormati. Berarti keyakinannya adalah menghormati. Kita harus menanamkan menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kan? Lanjut, dilarang melakukan kekerasan, itu adalah keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinan kelasnya, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu adalah keselamatan dan keamanan. Sebenarnya apa keyakinan kelas ini? Untuk apa itu? Pertama, nanti setiap kelas nanti kita akan buat satu keyakinan kelas. Tidak perlu banyak, tidak perlu sebanyak ini. Yang penting itu adalah hasil musyawarah dari siswa dan juga mudah diingat oleh siswa. Nanti kalau dia terlambat, kenapa kamu terlambat? Nah, keyakinan mana yang kamu langgar? Dia akan berpikir dan melihat yang mereka bahas sebelumnya, yang dimusyawarahkan sebelumnya, sudah tertempel dalam bentuk spanduk di kelasnya. Keyakinan mana yang kamu langgar? Bertanggung jawab, Pak. Kenapa kamu melakukan itu? Maka restitusi itu akan datang. Kenapa kamu melakukan itu? Saya sepeda motor saya rusak. Apakah kamu tidak memeriksanya sebelum kamu berangkat? Saya periksa, Pak, tapi tetap rusak katanya. Dan selanjutnya kita akan terus tanya, sehingga nanti solusi terakhir adalah bagaimana kamu memecahkan masalahmu besok agar kamu tidak terlambat lagi. Dan seperti itu nanti saya akan kasih contoh kata dan urutan yang akan kita laksanakan. Itulah guna dari keyakinan kelas itu. Nah, untuk dipercepat waktu saja, kita ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang perlu kita pahami sebagai seorang guru.
itu adalah yang pertama dikatakan dengan penghukum. Kita adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol yang biasa dipakai oleh guru. Yang pertama yang saya bahas adalah penghukum. Penghukum ini ciri-cirinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu adalah posisi sifat si penghukum. Dia akan menghardik. Kenapa kamu terlambat? Gitu kan? Terus, yang lain kok tidak terlambat? Kalian kan satu kampung. Itu menyindir. Itu masih dalam posisi penghukum. Lalu kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu juga masih dalam kata penghukum. Hasil yang kita dapatkan, nanti siswa akan berontak, menyalahkan orang lain, dan akan sering berbohong. Itulah efek ke depannya yang akan datang pada siswa. Terus kaitan dengan dunia berkualitas, murid kita itu nanti akan meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia tidak akan menganggap kita mampu dalam pembelajaran kita. Dia akan menyingkirkan kita. Karena dia menganggap kita bodoh, karena kita telah membuat dendam pada siswa tersebut. Terus murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu efek yang akan kita dapatkan kalau kita sebagai penghukum. Biarkan saja, nanti bapak itu akan pasti marah lagi itu. Biarkan saja. Itu di penghukum. Lanjut, dampak pada murid adalah dia akan lebih sering mengulangi kesalahannya. Dia akan lebih sering mengulangi kesalahannya. Seakan-akan dia mencoba untuk menguji emosi kita, karena dia memang suka. Itu posisi penghukum. Sedangkan pada posisi pembuat rasa bersalah, ini cenderung mengatakan seharusnya ibu kecewa. Sebagai contoh ya, ibu kecewa sama kamu. Nanti bagaimana masa depanmu? Memang pelan kita mengatakan, tetapi akan tertanam langsung dalam pikirannya bahwa kita telah membuat dia merasa bersalah. Terus kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, udah sering ibu peringatkan, udah sering ibu katakan jangan seperti ini. Dia akan merasa bersalah. Ya. Lalu hasilnya dia akan menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Apapun yang terjadi dia akan sembunyikan di dalam dirinya dan akan menyangkal, mengatakan sesuatu yang tidak perlu kita dengar, dan akan sering berbohong. Nah, efek yang akan murid berkata, pasti dia akan mengatakan, maafkan saya bu, saya memang membuat kesalahan saat ini. Dia akan meminta maaf. Lalu apa yang dampak yang bisa kita dapatkan dari murid? Dampaknya adalah dia akan merasa rendah diri, ataupun merasa bahwa dia itu tidak mampu membutuhi ataupun melakukan apa yang kita katakan, sehingga dia akan merasa merendah. Lalu yang ketiga adalah teman. Di sini ada 2 posisi kontrol yang biasa dipakai oleh guru. Pertama dari penghukum. Yang kedua, teman ini juga sering kita lakukan. Teman itu kita merasa bahwa kita dekat dengan siswa, tetapi ada efek yang di dalamnya. Sebagai contoh, kata-kata teman ini adalah, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu, ingat tidak ibu pernah bantu kamu. Nah, kita akan merasa dekat. Jadi dia akan merajuk, kita merajuk pada siswa. Tetapi akan terjadi ketergantungan. Tergantung apa? Dari 30 ataupun 33 guru yang ada di sini, dia akan hanya cenderung dekat dengan 1 guru atau 2 guru. Sementara guru-guru yang lain akan disepelekannya. Itulah efek dari teman ini. Nah, dan murid akan berkata, saya pikir bapak adalah teman. Ternyata begitu. Jadi efeknya nanti pada murid kita adalah lemah, tidak mandiri dan tergantung. Artinya apabila dia dekat merasa teman kepada 1 guru, guru tersebut tidak hadir, maka dia akan merasa tergantung hanya pada guru yang itu. Karena itulah yang dianggap sebagai teman. Guru yang lain tidak. Nah, itu kecenderungannya adalah siswa kita akan pilih kasih siapa yang akan menjadi teman dan siapa yang tidak. Jadi kalau seandainya gurunya tidak datang, maka dia akan merasa frustasi dan tidak mau belajar, teman. Nah, yang keempat itu posisi kontrol pemantau.
Pemantau ini kita selalu menghitung dan mengukur apa peraturannya. Kita berkata, apa peraturannya? Apa peraturan sekolah kita? Kenapa kamu langgar? Kita bertanya, apa peraturannya? Nah, lanjut nanti kita di hasilnya itu menyesuaikan diri bila diawasi. Dia akan merasa, contoh kita buat satu peraturan karakter menyalam ya, menyalam 3S, senyum, sapa, salam. Dia akan menyalam kita pada saat ada yang melihat. Pada saat yang mengatakan itu harus dilakukan, dia akan menyalam. Tetapi pada saat lepas dari pandangan kita, dia tidak akan melakukan. Itu adalah posisi siswa, efeknya. Jadi pada saat contoh kita buat ada beberapa kontrol yang tegas, kita guru tegas masuk ke kelas, takut semua siswa. Tetapi ada guru yang lain kita takut. Itu adalah posisi memantau. Efeknya nanti itu adalah memberatkan pada sanksi ataupun hadiah untuk dirinya. Artinya itu masuk pada berapa bintang yang bisa didapatkan, berapa hadiah yang akan didapat apabila saya baik. Apa yang akan saya dapatkan, apakah bentuk sertifikat, piala atau apa. Itu efeknya nanti dia akan menunggu hadiah apa yang akan kita berikan pada dia apabila dia melakukan sesuatu. Itu efek ketergantungan yang terjadi pada pemantau. Nah, yang kelima, inilah posisi yang kita idam-idamkan semua seluruh guru, manajer. Manajer itu adalah tindakan dari restitusi tadi. Restitusi tadi penerapannya berada pada manajer. Guru berkata apa yang kita yakini. Nah, kembali tadi pada keyakinan kelas tadi. Apa yang kita yakini di kelas ini? Terus, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini adalah posisi yang kontrol yang kita butuhkan sebagai manajer. Kita menyuruh siswa memperbaiki dirinya sendiri, memberikan beberapa pertanyaan penunjang ataupun pembentuk siswa tersebut. Nah, 5 posisi kontrol tadi itulah urutan yang bisa saya sampaikan. Pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tujuan kita nanti di akhir adalah manajer. Bagaimana cara tindakan manajer itu sendiri. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan secara garis besarnya siapa sebenarnya kita, siapa yang mengatakannya. Contoh pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah kata yang berhubungan dengan membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Kenapa kamu seperti ini? Sebenarnya kamu sebenarnya baik. Kamu sebenarnya selama ini hadir terus. Kenapa saat ini kamu berbuat salah? Saya kecewa. Itu adalah membuat rasa bersalah. Dia akan merasa bersalah. Terus yang kedua, kata penghukum. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Itu kata penghukum. Kata teman, ayolah lakukan. Demi ibu, demi bapak, lakukan. Kamu harus begini, yang terbaik ya. Kamu harus mampu. Itu adalah kata merasa dekat dengan seorang teman, tetapi sebenarnya ada efeknya tadi yang saya sebutkan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah contoh bagaimana kita memantau. Apakah kamu tidak ingin berprestasi? Nanti ibu kasih atau bapak kasih nanti satu hadiah untuk kamu, pensil contohnya, atau kotak pensil. Saya kasih nanti sama kamu kotak pensil. Itu adalah salah satu pemantau. Nah, di bagian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pada saat siswa bermasalah, kita kembalikan kepada siswa tersebut. Kita tanyakan, ya, kasusnya nanti saya kasih ya. Penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Contoh, seperti tadi saya sebutkan. Kenapa kamu terlambat? Kamu selalu seperti itu. Apa tidak bisa kamu kerjakan lebih cepat lagi? Apa kamu tidak bisa lebih cepat ke sekolah? Itu adalah penghukum tadi yang saya sebutkan. Ya. Dan jadi restitusi itu bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai manajer, dan kita memperbaiki dari nilai manajer ini tadi. Nah, kita sudah masuk ke dalam segitiga restitusi. Yang pertama tadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita bentuk
menjadi sebuah kebiasaan di kelas. Lalu kedua restitusi tadi menyampaikan bagaimana kita mengembalikan posisi diri siswa dan dalam dirinya. Dan ini adalah bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusi itu. Bagaimana mempraktekkan kita sebagai manajer. Bagaimana kita menjadi seorang manajer bagi siswa kita. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi. Yang pertama adalah untuk menanyakan keyakinan. Kita pertama kali kepada siswa kita tanyakan dulu keyakinannya, apa yang dilanggar. Jadi kalau kita ingin menanyakan keyakinannya, berarti kita harus membentuk keyakinan terlebih dahulu di kelas. Baru kita bisa menanyakan keyakinannya apa. Lalu kita menstabilkan identitas. Lalu yang ketiga adalah memvalidasi kebutuhan. Nah, dalam menanyakan keyakinan, kita akan menanyakan sebuah pertanyaan. Nilai apakah yang kita telah sepakati di kelas ini? Itu akan terpampang, ada tanggung jawab, menghargai diri, menghargai orang lain, saling menyayangi. Nah, lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau dia terlambat, contoh, terlambat. Keyakinan mana yang kamu langgar? Komitmen. Komitmen, Bu. Nomor 1 di dalam keyakinan kelas itu. Komitmen. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apabila komitmen saja kamu langgar, apa yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Maka itu akan masuk ke validasi tindakan tadi ataupun menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini caranya begini. Yang kedua, memang semua orang itu pasti bersalah. Bapak juga pernah terlambat. Bapak juga pernah merasakan seperti apa yang kamu lakukan. Memang apa yang kamu lakukan tidak salah. Itu kita stabilkan kembali siswa tersebut agar emosi dan wataknya itu tidak naik. Pertama tadi kita tanyakan keyakinan terlebih dahulu. Keyakinan mana yang kamu langgar? Komitmen, Pak, Bu. Kenapa kamu melanggar komitmen? Apa itu komitmen? Dia akan menjelaskannya. Komitmen itu seperti ini. Terus kamu salah nggak melanggar komitmen tersebut? Salah, Bu. Baru kita stabilkan dengan menstabilkan identitas. Memang betul, itu salah. Bapak juga pernah terlambat, sama seperti kamu saat ini yang kamu rasakan. Sebenarnya kenapa kamu terlambat? Dia akan menceritakan saya terlambat, dan seterusnya. Kalau dia mengatakan saya terlambat bangun, oh, Bu, apa tidak ada yang bisa membangunkanmu? Kenapa kamu terlambat tidur dari malam? Main HP, Bu, main HP pas katanya. Jadi kalau main HP itu bermanfaat nggak sama kamu? Tidak, pasti dikatakan tidak. Terus kalau pagi kamu terlambat bangun, apakah ada ibu atau kakak yang bisa membangunkanmu? Ada, siapa? Ibu. Kenapa kamu masih terlambat? Apakah kamu tidak dibangunkan dari pagi? Dan seterusnya. Jadi di situ adalah menstabilkan identitas. Lalu kita akan ke validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itulah tahap ketiga. Atau di dalam segitiga restitusi ini bisa kita acak. Contoh, kita mau menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru ke menanyakan keyakinan, atau kita utamakan validasi kebutuhan terlebih dahulu. Tidak ada patokan bahwa kita harus 1, 2, 3. Tidak ada. Tapi yang paling nyatanya adalah kita pertama adalah menanyakan keyakinannya terlebih dahulu, baru menstabilkan identitasnya, lalu kita validasi kebutuhannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu tentu punya alasan kenapa kamu melakukan permasalahan itu. Lalu kita akan menanyakan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Seandainya ingin mendapatkan sesuatu permasalahan, kita menanyakan apa yang dibutuhkan. Bantuan seperti apa yang ingin kamu dapatkan dari bapak atau ibu? Apakah bantuan tenaga atau materi atau seperti apa latar belakang yang bisa memberatkan sehingga kamu terlambat? Nanti akan dapat satu resolusi yang saya terapkan pertama kemarin adalah pada siswa terlambat. Ternyata kita tidak pernah menanyakan, rupanya dia itu ada penyakit paru-paru TBC. Jadi kenapa kamu sering terlambat? Saya dari bawah, Pak, terasa sesak dada saya naik di tangga itu. Terus kamu sudah berobat? Sudah. Jadi apa yang kamu inginkan dengan guru-gurumu, dengan kapasitas kamu punya TBC, dengan keterlambatan? Karena kamu kan terus terlambat.
saya ingin Pak, Bapak Ibu saya mengerti tentang penyakit saya. Jangan saya langsung dihukum Pak. Saya ingin diperhatikan. Saya kan TBC Pak. Kalau lari-lari nanti dada saya sesak. Jadi seandainya kita selama ini kita kan hanya, kenapa kamu terlambat? Push up. Kita dapat hukum. Tanpa kita menanyakan, tanpa kita melakukan segitiga restitusi ini, tanpa kita menanyakan latar belakangnya kenapa, seperti apa. Kamu sudah melanggar. Kamu begini. Langsung berdiri 1 jam pelajaran. Tanpa kita tanyakan apa yang terjadi pada dirinya, apakah dia kecapean atau seperti apa. Nah, di dalam segitiga restitusi ini, kita pertama dalam prakteknya adalah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi. Nah, ini adalah salah satu contoh cara kita menstabilkan identitas. Guru akan berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi seperti tadi yang saya sampaikan. Jika buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita tidak membahas tentang masalah yang terjadi, tetapi kita menjadi suatu penyokong bagi dia untuk menstabilkan bahwa kesalahan yang dilakukannya itu bukan yang pertama kali. Itu cara menstabilkan. Identitas siswa itu jangan kita rendahkan. Lanjut ke validasi kebutuhan. Kita memvalidasi. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Kamu bisa saja bolos atau cabut. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kita menanyakan itu dan seterusnya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu. Tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang bisa diangkat oleh kamu sendiri. Seperti apa? Itu kita cara memvalidasi. Inilah kata-kata yang validasi. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kamu tidak terlambat lagi. Kalau dia menanyakan, lo menjawab, iya Pak, saya bisa. Bagaimana caramu? Bagaimana caramu untuk tidak terlambat lagi? Kita akan mendengarkan ceritanya. Nah, kita akan mendengarkan, saya akan lebih cepat, 7.15, saya sudah sampai ke sekolah, dan seterusnya. Nah, apakah kamu bisa komitmen dengan perkataanmu itu? Bisa Pak, saya akan usahakan. Dan seterusnya akan terjadi terus, sehingga kita tidak menjustifikasi atau mengintimidasinya. Lalu setelah memvalidasi tadi, kita menanyakan keyakinan. Ini kan secara acak ya. Tadi saya mengatakan keyakinan terlebih dahulu, baru validasi dan seterusnya. Kita bebas. Nah, di dalam menanyakan keyakinan ini, kita akan menanyakan apa nilai yang kamu percaya di kelas atau di sekolah kita. Kita akan menanyakan nilai yang diyakininya tadi. Apakah dia tanggung jawab, komitmen, dan seterusnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih yang kamu inginkan agar kita belajar dengan baik? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu berbuat salah seperti ini? Apakah kamu merasa bersalah? Seperti apa yang kamu rasakan pada saat ini? Terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau kamu terus berbuat salah? Nanti kan cita-citamu tidak bisa kamu gapai dan seterusnya. Sehingga kita ada kedekatan secara manajer, dan sanksi pun kita tidak bisa mengadakan sanksi itu secara langsung, tetapi dia yang memberikan sanksi tersebut. Baik, mungkin ada beberapa karena ada slide kita silakan boleh. Tapi sebelum itu akan saya kasih sebuah video sambil makan snack bagaimana posisi kontrol itu sebenarnya. Dari apa yang saya jelaskan itulah yang tertuang pada video ini. Mungkin ada dari pendengaran susah untuk mencerna, mungkin dari mata bisa sampai ya. Sambil kita menonton. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat dalam penerapan disiplin penerapannya. Pembuat dasar bersalah yang terlambat hadir keluar. Ya, salah satu contoh kasus ya. Ini kita pecahkan, ini kemana ini sebenarnya tadi? Sebelum ada jawabannya kita pecahkan dari kata-katanya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah
Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini Bapak Ibu posisinya apa tadi Pak Hukum sebelum jawab. Pak Hukum ya. Coba kita cari tahu apa. Ya, Pak Hukum. Jadi itu adalah posisi hukum, kita menghadik, menunjuk-nunjuk ataupun membentak siswa. Contoh seperti tadi yang saya sebutkan. Kenapa kamu terlambat? Langsung pusap 10 kali. Bahkan ada yang sampai 100 kali ya pusapnya. Meskipun tidak sampai dia hanya 99, kita kasihan kan. Tinggal 1 lagi. Ya, itu adalah penghukum. Contoh penghukum. Kita lanjut ke ini slide ya Bapak Ibu, tidak ini slide-nya. Oke, yang kedua. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, di sini kita adalah membuat bersalah. Kita memang menyalahkan diri kita, tetapi siswa akan merasa dia juga bersalah karena telah menyusahkan kita. Artinya kita merasa bahwa itu sudah sampai kepada siswa bahwa kita membuat dia merasa bersalah. Sampai sebenarnya itu sudah ada dendam tadi yang saya sebutkan di awal. Bagaimana di membuat rasa bersalah ini kita seperti merasa suara cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kita tidak membentak seperti penghukum tadi, pelan suara kita. Tetapi sebenarnya bagaimana kamu ini nak? Kok kamu menyusahkan pekerjaan ibu hari ini? Nanti kan guru yang lain melihat bahwa ibu tidak becus sebagai piket, kan nggak enak. Kenapa kamu harus berbuat bersalah pada saat piket ibu? Kok yang lain tidak kamu lakukan? Nah, seperti itu. Dia akan merasa bersalah dan akan terus. Itu posisi kedua. Kita ke posisi ketiga. Tadi ada 5 posisi kontrol ya. Ini yang ketiga. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini Nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawakan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat banget tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini posisi kontrol teman ya. Guru berbicara dengan Ini posisi kontrol teman. Seperti tadi yang saya sebutkan, ini masih 3 posisi kontrol yang salah. Teman
teman itu adalah kita dekat, merasa dekat sekali dengan siswa. Bahwa kita seperti tadi demi ibu, ya kan? Demi ibu, kata itulah yang membuat siswa itu merasa dekat. Oh, ibu memikirkan saya. Tapi pada dasarnya itu kan cuma demi ibu, satu ibu saja. Kita kan ada 30 atau 33 guru. Dia kan hanya demi ibu yang itu. Dari terakhirnya ibu-ibu yang lain bukan teman. Itulah kesalahan pada posisi ini. Dia akan merasa ramah. Kita lanjut di posisi kontrol yang keempat. Ini posisi kontrol yang keempat. Sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nan? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini adalah posisi pemantau telepon monitor ya. Kita akan memantau siswa apakah dia terlambat atau tidak, tapi ada konsekuensi yang akan dikerjakan oleh siswa itu. Seperti tadi ada konsekuensi, berarti itu hubungan dengan penghukum ya. Yang terakhir, inilah yang perlu kita terapkan sebenarnya. Posisi manajer, inilah yang harus kita terapkan dan selalu harus kita pelajari. Bagaimana sebenarnya posisi manajer itu? Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren ada komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu Maria. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, Posisi itu manajer adalah posisi kontrol yang disarankan dari kelima posisi kontrol yang ada, mungkin ada kita merasa 1 sampai 4 itu memang terjadi di diri kita. Bahwasannya kita adalah penghukum, kita adalah pemantau, dan setiap persepsi seorang guru itu berbeda-beda. Ada yang penghukum, ada yang pemantau, ada yang terus menjadi merasa berteman dengan siswa. Tetapi sebenarnya kita harusnya itu adalah posisi manajer ini. Dengan posisi manajer, kita hanya memberikan fasilitas kepada siswa, menanyakan kesalahannya, dan mengembalikan solusi pada siswa itu sendiri yang berasal dari dirinya sendiri ya. Nah, satu praktik yang telah saya lakukan di kelas tentang keyakinan kelas ya, bagaimana sebenarnya cara ataupun bagaimana bentuk keyakinan kelas itu sendiri.
Ini bukan yang terbaik ya, tapi saya coba untuk memberikan salah satu contoh. Ini untuk kelas 10 TAP ya. Ini tadi dari video-videonya, kita langsung ke videonya siswa ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menyosialisasikan apa itu keyakinan kelas. Pertama kita sampaikan keyakinan kelas itu seperti apa, tujuannya bagaimana. Seperti tadi yang telah sampaikan, keyakinan kelas itulah membentuk satu bentuk tanggung jawab ataupun musyawarah. Pertama kita akan memberikan sebuah keyakinan kelas, menjelaskan apa itu keyakinan kelas. Lalu kita lanjut membentuk suatu musyawarah di dalam kelas dengan memberikan satu kertas ya. Ini adalah kertas yang dipotong video 4 untuk mendapatkan ide-ide dari siswa-siswa kita. Kita kasih selembar kertas per orang. Coba kamu tuliskan seperti apa mau kelas kita. Coba kamu tuliskan seperti apa pembelajaran yang kita perlukan agar kita nyaman dalam pembelajaran. Ini adalah tugas wali kelas ya. Wali kelas bisa memberikan contoh dan memberikan kertas kecil untuk dituliskan oleh siswa-siswa kita. Seperti apa sebenarnya yang mereka inginkan. Selama ini kan tidak pernah kita tanyakan. Kita hanya masuk, mengajar, habis jam kita keluar. Kita tidak peduli seperti apa kemauan siswa kita, bagaimana yang mereka inginkan. Nah, setelah itu kita bagi kertas lembar itu, kita bagi satu persatu. Nanti siswa-siswa ini akan menulis kemauannya seperti apa. Nah ini, siswa akan memberikan tanggapannya masing-masing dalam kertas itu. Apapun itu nanti akan kita dapatkan gambaran-gambaran yang kadang kita lupakan apa yang mereka tuliskan. Seperti ini contoh, disuruh ditempel satu persatu. Kita harus saling menghormati kepada guru. Saya tidak mengatakan kata-kata itu, tapi dia terlintas untuk menuliskan itu di dalam sebuah kertas. Nah, inilah asal dari keyakinan kelas itu. Pertama kita musyawarahkan hasilnya dulu, apa yang mereka inginkan, lalu kita pilah-pilah nanti dari kata-kata ini kemana larinya. Nah, ini salah satu pendapat dari itu ada pendapat salah satu siswa, dia menginginkan kelas itu sesama teman saling menghargai. Berarti di dalam kelas 10 TAP ini saya mendapat 7 poin keyakinan kelas yang mereka musyawarahkan. Pertama, mereka ingin bertanggung jawab, saling menghormati, empati, keselamatan, terus menghargai orang lain, saling menyayangi, dan selanjutnya banyak poin yang bisa kita dapatkan dari hasil musyawarah hari itu ya. Nah, itulah yang kami harapkan agar restitusi itu terjadi. Pertama adalah kita harus membentuk keyakinan terlebih dahulu, keyakinan pada siswa untuk bertanggung jawab, keyakinan pada siswa untuk menghormati orang lain. Dari mana keyakinan itu? Dari kata yang telah kita bangun tadi. Akan datang kata-kata baru, saling menghormati, kemana tujuannya, nanti menghargai orang lain. Kita kumpulkan di situ. Ada beberapa siswa 3 pendapat yang sama, kita kelompokkan kemana? Ke empati. Kita akan bentuk, tidak perlu 10 poin keyakinan, yang penting 2 pun tidak masalah. Yang penting siswa kita mengingat. Nah, tanpa ada keyakinan, kita tidak bisa melaksanakan restitusi tadi. Kita tidak bisa melakukan posisi manajer itu. Karena dasarnya adalah keyakinan itu. Kita harus menanyakan, kalau dia terlambat pas kita masuk atau guru yang lain masuk. Tapi wali kelas sudah punya keyakinan masing-masing dengan siswanya. Ada guru yang lain yang masuk. Nah, kenapa kamu terlambat? Kamu, ya enggak, itu kesepakatan keyakinan kalian. Keyakinan mana yang kamu langgar? Dia akan melihat, komitmen bu, seperti tadi saya bilang. Karena kalau tidak ada keyakinan, kita tidak bisa melakukan restitusi tadi. Itu intinya. Nah, kedepannya kita akan secara bersama-sama mencari keyakinan-keyakinan kelas yang ada pada siswa kita,
sehingga kita bisa memutuskan restitusi ini bisa kita lakukan atau tidak. Untuk 4 posisi kontrol sebelumnya itu jangan kita pakai lagi pembuku, pemantau, teman, itu sudah termasuk pembelajaran yang lama, bukan paradigma baru. Pendidikan paradigma baru itu adalah kita guru sebagai manajer. Manajer itu adalah sebagai pencari masalah yang terjadi pada siswa, kembalikan solusinya pada siswa secara intrinsik, dan siswa tidak merasa diintimidasi. Nah, apabila Bapak Ibu bisa melaksanakan posisi manajer ini, tenaga kita, pikiran kita tidak merasa terganggu, harus emosi, harus menghardik, harus menunjuk siswa, itu kita tinggalkan dari sekarang. Kita coba mempelajari apa itu posisi manajer. Seperti tadi saya ulangi sekali lagi, dalam penerapan restitusi itu yang pertama adalah kita mempunyai 3 restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan. Baru setelah kita memvalidasi tindakannya itu salah atau tidak, baru kita menstabilkan identitas. Kita memberikan perkataan bahwa saya atau Bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Bukan kamu saja, Bapak juga sering terlambat. Itu sama, itu lumrah karena kita adalah manusia, tidak lepas dari kesalahan. Itu menstabilkan agar dia tidak merasa bahwa dia telah direndahkan. Kita samakan dulu, kita stabilkan dulu. Setelah memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, baru nanti kita boleh terakhir kita menanyakan keyakinan. Atau kita menanyakan keyakinan terlebih dahulu, baru kita stabilkan identitasnya, baru kita validasi tindakan, tidak masalah. Atau kita validasi tindakan terlebih dahulu, baru kita stabilkan, baru menanyakan keyakinan. Itu tidak ada kata yang yang baku bahwa 1, 2, 3 itu harus berurutan, tidak ada. Yang penting kita intinya adalah menanyakan intrinsik ataupun yang ada di dalam diri siswa tersebut. Mungkin hanya sampai di situ yang bisa saya sampaikan, mulai dari kegiatan kelas, restitusi, 5 posisi kontrol. Nah, untuk sesi berikutnya mungkin sebelum kita sesi tanya jawab. Nah, untuk satu sesi terakhir kami memberikan sesi tanya jawab terkait dengan seluruh apa yang kami sampaikan hari ini. Memang berat dalam pelaksanaan. Memang ini adalah program Kementerian Pendidikan. Tetapi kalau kita ingin berubah, maka kita berubahlah dari yang paling kecil. Jangan kita beranggapan bahwasannya yang peraturan ini akan berubah dengan peraturan ini. Presiden akan berganti, maka peraturan akan berganti. Jangan kita punya pemikiran seperti itu. Kita harus optimis. Kita harus tetap semangat bahwasannya meskipun kita berada di luar daripada jangkauan yang jauh, tetapi kita harus tetap semangat. Mungkin saya lempar langsung kepada Bapak Ibu Guru yang ingin menanyakan paparan yang kami sampaikan dari awal sampai akhir ini, apa kendala dan bagaimana kasus yang akan kita terapkan. Boleh saya lempar waktu yang tepat, saya berikan kepada Bapak Ibu untuk memberikan pertanyaan dan masukannya. Terima kasih. Jadi yang terakhir solusinya seharusnya kita kawan-kawan guru kita posisikan identitas sebagai manajer kan Pak. Sesudah kita lihat video tersebut bahwa posisi kita si anak yang telah melakukan mungkin perlambatan masuk sekolah, dia yang menentukan bagaimana solusi agar dia tidak mengulangi hal seperti itu. Apabila satu individu seorang anak terjadi misalnya terjadi 2 kali atau 3 kali pada posisi yang sama, maksudnya individu yang sama, apakah kita harus melakukan diposisikan guru itu diposisikan sebagai manajer terus atau mungkin ada cara lain daripada sebagai manajer? Kalau dia individunya tetap itu saja Pak. Baik, terima kasih pertanyaan dari Pak Supriyadi. Saya memang banyak saya melihat kendala-kendala yang terjadi pada restitusi ini, termasuk itu adalah karakter lokal kita, siswa kita itu sebenarnya karakternya berbeda. Yang pertama adalah kita ingin memvalidasi tindakan, tetapi siswa kita adalah pendiam. Bagaimana kita melaksanakan restitusi sementara siswa kita diam?
Restitusi itu terjadi apabila ada tanya jawab. Kalau seandainya kita menanyakan, kenapa kamu terlambat? Dia diam terus. Apa yang diperjalankan? Itu adalah salah satu permasalahan kita di sekolah kita. Salah satunya. Yang kedua tadi, permasalahan yang kedua adalah yang saya dapat jadi. Bagaimana kalau terlambat terus? Memang kebiasaan lama itu masih menanam ataupun berakar pada kita. Artinya banyak kendala yang akan kita dapatkan. Tapi sebenarnya dari saya pantau dan dari saya lihat, yang pertama yang terjadi pada siswa kita itu adalah daya nalarnya yang kurang. Terus pergaulannya itu aja orangnya, tidak berkembang. Artinya dia pulang hanya kelompok 10 orang, 6 orang itulah temannya. Tidak lagi di luar itu. Nah, pengembangan sosialnya itu kurang. Yang ketiga itu adalah daya serap kita untuk memberikan pengembangan kepada siswa juga sangat kurang. Saya pribadi bahwasanya kita hanya lepas daripada tugas apa yang diberikan, jam pelajaran yang kita berikan, tanpa harus memperhatikan lebih dalam. Kalau bukan kita wali kelasnya, kita sebagai guru pasti tidak peduli dengan siswa kita. Harus wali kelas baru kita peduli. Jangan seperti itu, paham seperti itu. Artinya kita punya tanggung jawab yang besar. Apalagi bagaimana restitusi itu bisa terjadi apabila satu, keyakinan kelas tidak kita bentuk. Karena dasarnya kan keyakinan kelas. Nah, sebelum keyakinan kelas, tadi sudah saya gambarkan dalam bentuk lingkaran. Apa yang pertama? Peraturan terlebih dahulu. Peraturan kelas terlebih dahulu kan. Peraturan kelas itu bagaimana kita mengatur kelas? Bagaimana sebenarnya peraturan kelas itu? Nah, dari peraturan itu kita buatlah sebuah keyakinan. Tanpa keyakinan kita tidak bisa langsung memberikan restitusi ya. Contoh besok, sementara keyakinan kelas belum ada terbentuk. Besok udah kita restitusi langsung. Kita tanyakan, karena kita belajar restitusi hari ini. Kenapa kamu terlambat? Keyakinan mana yang kamu langgar? Dia akan mengingat keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu keyakinan yang dikenalnya. Karena itu belum kita bentuk dari dasar. Nah, itulah untuk kedepannya. Pertama yang perlu kita perbaiki adalah peraturan kelas terlebih dahulu. Baru kita wali kelas memberikan keyakinan kelas. Barulah kita melaksanakan restitusi. 3 tahapan. Nah, bagi guru mata pelajaran, cobalah mulai dari saat ini, saran saya ya pribadi, mari kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Kita masuk ke kelas, baik anak-anak kita coba buat kesepakatan dulu ya sebelum kita belajar. Kesepakatan apa yang akan kita buat? Kita tanyakan pada siswa. Sebagai contoh, saya ingin pembelajaran ini Bu, kawan saya tidak ribut. Kita tulis di papan, tidak boleh ribut selama jam pelajaran. Atau ada yang memberikan usul, saya ingin Bu, pada saat pembelajaran jangan banyak yang permisi, karena kalau permisi pusing pikiran saya nggak fokus. Tidak tulis, tidak boleh permisi pada sisi pembelajaran. Nah kalau ada yang permisi, kamu telah melanggar kesepakatan kita ya, nggak boleh. Jadi kita menekan dari situ. Boleh kita ambil kesepakatan agar nyamanlah kita belajar. Itu perlu diawali. Itu penting sekali. Terus, Bu, kita belajar setengah jam saja ya. Sisanya kita cari suasana yang lain. Boleh. Itu kesepakatan. Tidak apa-apa, tidak masalah. Karena memang hanya 30 menit yang ingin mereka belajar. Jangan kita cak-cak sampai jam 2. Ujung-ujungnya kan nggak dapat kan? Nggak ada ujung-ujungnya. Nah, inti dari pertanyaan dari Pak Sundari yang pertama adalah kita coba melakukan peraturan kelas terlebih dahulu, baru kita bentuk keyakinan, baru kita lakukan restitusi. Ada tahapan Pak. Mudah-mudahan di dalam 3 tahapan ini, tahap ketiga tidak ada lagi siswa yang seperti yang Bapak Ibu Pak Sundari katakan tadi. Mudah-mudahan tidak ada lagi kalau kita selesai 2 tahap. Ya. Terus selain keyakinan kelas, nanti seluruh keyakinan yang ada di sekolah ini kita akan buat keyakinan sekolah. Mana tahu dia dapat di lapangan, kita tidak mungkin menanyakan keyakinan kelas kalian apa? Nggak mungkin. Keyakinan sekolah kita apa? Nah, ada nanti ujung tombak dari seluruhnya adalah keyakinan dari seluruh kelas yang ada kita rampungkan menjadi keyakinan sekolah. Apa sebenarnya sekolah kita yakini? Seperti apa? Nanti kalau terlambat, keyakinan sekolah mana yang
kamu langgar, coba bacakan dulu. Di situ kan ada. Dia akan memilih. Kalau 10 dia akan memilih. Nah, di situ kita akan tahu apakah dia mengerti tentang tanggung jawab, dia mengerti tentang menghormati. Karena dia membaca kan, kesalahannya itu bukan terlambat. Dia bisa mengatakan menghormati orang lain Pak katanya. Kan? Karena dia merasa itulah yang dilanggarnya. Sebenarnya itu adalah komitmen yang dilanggarnya. Nah, di situ kita akan tahu siswa kita pengetahuannya sedalam apa. Nah, jadi intinya adalah kita tidak bisa melakukan restitusi tanpa ada tahapan, peraturan, dan keyakinan kelas. Kita tidak bisa melaksanakan itu besok kalau keyakinan kelasnya belum bisa kita lakukan. Mungkin itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Supriyadi. Lanjut apa kira-kira yang bisa ditanyakan? Kita saling sharing saja ya, karena tidak ada di sini yang lebih pintar atau seperti apa. Kita sharing, karena kasus pasti berbeda. Kasus antara guru yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Coba silakan ada lagi Bapak Ibu. Boleh, kita sharing saja. Apa kendala kasus yang bisa kita temukan di lapangan agar kita pecahkan bersama? Silakan. Karena jarang-jarang kita melakukan hal seperti ini ya. Jadi mohon kita kasih kasus-kasus yang mungkin kita hadapi. Ada beberapa kasus yang mungkin sering saya lihat. Yang pertama itu ya, pada saat melakukan restitusi siswanya tetap diam. Itu satu kasus yang membuat saya pusing ya. Karena kita menanyakan, kenapa kamu selalu terlambat? Dia tetap diam. Apa solusi yang kamu lakukan? Dia tetap diam. Bagaimana kita bisa memecahkan masalahnya? Begini Pak, pengalaman saya di salah satu kelas tanpa menyebutkan kelasnya begini. Jadi pernah saya tanya kenapa begini membantu orang tua. Pak, di sekolah saya masih mahal guys. Sudah itu bantu lagi. Kemudian saya diamkan. Dan ternyata saya tanya kawan tuanya lain, memang Pak bukan mata pelajaran Bapak yang seperti itu ada. Semua mata pelajaran bahkan beberapa hari tiap hari mungkin seperti itu dia. Tapi alasannya tetap itu aja. Maksudnya membantu orang tua ini Bapak. Jadi maksudnya bagaimana kita menghadapi siswa ini, apa solusinya? Mungkin saya coba jawab. Nah, berarti kita butuh pendekatan lebih dalam kepada siswa, termasuk bagaimana kita berhubungan dengan orang tuanya. Sebenarnya kita sebagai guru diwajibkan 3 unsur ya. Pertama orang tua, yang kedua komunitas sekolah, yang ketiga kepala sekolah. Itu 3 unsur itu harus kita pegang. Jangan kita hanya memandang satu anak. Kalau kita ingin lebih dalam tentang siswa tersebut, maka kita harus menjenguk langsung ke rumahnya. Artinya kita langsung buka pintu ke orang tua apabila permasalahan itu menjadi lebih berat. Karena kadang seperti tadi yang saya bilang di awal, ada beberapa yang tidak kita ketahui. Kita hanya memandang sampul dari siswa tersebut tanpa kita dalami permasalahan yang terjadi. Dan terus ada yang kedua, siswa itu berpura-pura kepada kita. Dia pura-pura miskin, pura-pura inilah, pura-pura itu, tapi kenyataannya dia di luar banyak tingkah. Itu adalah teknik pendalaman kita mungkin yang perlu kita dalami adalah kita jangan hanya fokus berada di sekolah. Apabila memang tugas seorang guru itu masih bertambah berat, yaitu adalah menghubungi orang tua sebenarnya solusinya. Apakah benar apa yang dikatakan oleh siswa tersebut? Kita bandingkan. Kalau benar, kita tanyakan orang tuanya. Orang tuanya perlu kita restitusi berarti. Orang tuanya perlu kita restitusi. Kita tanyakan, oh Bu, kok bisa? Oh, anaknya mencari uang. Begini, makanannya sudah. Terus sekolahnya bagaimana kita buat Bu? Kita suruh dia tidak mau sekolah. Terus apa solusi yang cocok untuk anak itu kita buat? Berarti orang tuanya perlu kita restitusi. Artinya kita dekati. Seperti apa anaknya kita buat? Nah, artinya berarti kita butuh pendekatan lebih dalam ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Kalau jawaban dari Pak Sadam sudah dalam.
Ini adalah itu intervensi juga politik. Bagaimana kita mengubah siswa dengan beberapa pertanyaan saja. Kita bisa mengubah siswa itu ke realnya lagi dengan beberapa pertanyaan ini. Tadinya kita hanya 30 detik untuk mengembalikan siswa itu pada posisi kontrol. Yang pertama adalah, kamu ingin berbuat lebih baik? Itu pertanyaan pertama. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu yang menginginkan itu? Terus, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat menjadi sikap yang lebih mengganggu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Nanti di sela-sela itu akan siswa menjawab, sehingga kita dapat pertanyaan terakhirnya nanti, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi kita menanyakan kepada siswa itu, apa yang diinginkannya? Seperti apa peraturan yang diinginkannya? Nah, teringat dengan restitusi tadi. Restitusi itu adalah cara pendekatan, bukan aturan ataupun undang-undang. Peraturan itu tetap ada seperti tadi Bapak Sandra bilang. Restitusi itu adalah cara kita mendekati guru. Cara kita untuk mendekati siswa, bukan peraturan yang harus ditegakkan. Bagaimana kita supaya bisa sesuai dengan siswa, itu tujuannya. Selama ini kita penghukum, pemantau, itu tadi tidak lepas juga, karena tidak ada real 100% harus restitusi. Ada yang disandingkan dengan restitusi dan pemantau, penghukum dan restitusi, dan beberapa hal lainnya. Artinya kita tidak langsung fokus pada restitusi tadi. Dan selama ini kan kita tidak mempunyai beberapa pertanyaan, kita tidak mengetahui apa itu restitusi. Nah, di sini kita coba dengan beberapa pertanyaan yang kembali kepada siswa dalam rel validasi tindakan, terus identifikasi, lalu kita menanyakan keyakinan. Itu adalah segitiga restitusi yang perlu kita kerjakan. Memang banyak kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah kita, terutama mungkin pertama saya melihat kebiasaan lokal yang harus kita pahami. Banyak kebiasaan lokal yang datang ke sekolah kita, seperti contoh pulang sekolah harus bekerja, membantu orang tua, dan sebagainya. Itu semua adalah hal-hal yang lumrah bagi kita di dalam kondisi lokal. Dan kami berharap, atau kita semua berharap, bahwa restitusinya itu adalah restitusi lokal, bukan restitusi yang terjadi di luar sana. Artinya kita memanfaatkan apa yang ada terjadi, sifat siswa kita seperti apa, kita pahami terlebih dahulu sebelum melakukan. Tadi seperti contoh, ada kasus yang memang berat. Kalau memang dia harus kita buat posisi kontrol hukum, itu tetap harus jalan, karena dia sudah berat kasusnya. Terus kalau kita bikin restitusi langsung, sementara si anak tidak cocok, kita cari posisi kontrol yang lain. Kan ada 5 posisi kontrol yang kita pakai. Artinya dalam 5 posisi kontrol itu kita sarankan menggunakan manajer untuk hal-hal yang mudah ataupun tidak sulit. Kalau sulit, kita gabungkan 2 posisi kontrol. Contoh ada restitusi dan pemantau, atau restitusi dengan penghukum. Setelah kita menghukum, kita kasih restitusinya. Setelah kita suruh push up, kita restitusi. Tidak apa-apa. Contoh, kamu push up dulu, habis itu kita restitusi. Jalankan restitusi. Atau kita pantau, kenapa kamu terlambat? Habis itu kita masukkan restitusi. Artinya tidak ada bekas yang ada pada siswa kita. Bekas ini bukan jangka pendek ya, jangka panjang Bapak Ibu. Apa yang kita tanyakan lah, saya tanyakan kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Kita pasti ingat kelas SD saat kita dihukum oleh guru kita. Siapa gurunya, seperti apa hukumannya, pasti kita ingat sampai sekarang. Itulah bekas yang terjadi. Seperti contoh, saya kelas 3 SD, saya disuruh lari lapangan. Saya masih ingat gurunya siapa, sampai saat ini. Udah berapa tahun coba Bapak Ibu? Udah berapa tahun itu terjadi? Itulah bekas dari penghukum tadi. Berbekas sampai nanti dia kuliah, sampai berkeluarga, sampai punya anak. Itulah kekuatan dari posisi penghukum ini. Nanti kalau ditanyakan, si alumni kita tanyakan, siapalah di SMK di Satu Batang Latar yang paling kamu ingat? Dia pasti ingat Bapak yang ini, karena dia selalu menyuruh saya push up kalau saya terlambat. Penghukumnya yang diingatnya.
Nah, itulah yang terjadi. Maka itulah yang akan kita hapuskan agar nanti tidak ada berefek di masa depannya. Seperti saya contohkan pada diri saya sekarang sudah berumur 37 tahun. Tapi saya masih ingat hari itu, cerah dan bersih di otak saya bagaimana dia menghukum saya waktu SD itu. Bayangkan itu, Bapak Ibu. Itulah yang kita lakukan. Nah, mungkin ada lagi kira-kira diskusi yang lain dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, karena kalau tidak ada lagi, nanti kami tetap bersedia. Khusus untuk wali kelas kita nanti koordinasi lagi bagaimana itu keyakinan kelas bisa terbentuk. Saya dan Pak Sadar akan terus memantau bagaimana kita membentuk keyakinan kelas itu dan sudah meminta izin kepada kepala sekolah bahwa keyakinan kelas itu akan diterapkan sebagai tanda kita telah bergerak untuk menuju restitusi. Dan mungkin salah kata ataupun perbuatan saya banyak mohon maaf karena posisi saya dan juga Pak Sadar posisi belajar sama-sama kita sharing, tidak ada perbedaan antara kita. Marilah kita sama-sama membangun dan melaksanakan apa yang kita dengarkan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.